Pernahkah engkau terbangun di sepertiga malam dengan dada yang terasa berat tanpa sebab yang jelas? Sunyi begitu dalam, gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada suara notifikasi, tidak ada percakapan, hanya detak jantung dan napas yang terdengar pelan. Di saat seperti itu, banyak orang memilih kembali memejamkan mata. Namun ada sebagian kecil jiwa yang justru duduk perlahan, meraih wudhu, lalu berdiri menghadap Allah. Bukan kebetulan jika malam ini engkau membaca ini. Tidak ada pertemuan tanpa izinnya. Jika hatimu terasa tersentuh oleh judul ini, mungkin ada satu kalimat yang sedang menunggumu. Satu kalimat yang selama ini mungkin sering diucapkan, namun belum sepenuhnya dihayati. Satu kalimat yang ketika diucapkan dalam tahajud dengan hati yang benar-benar hancur dan tunduk, mampu menggetarkan arsi dan mengubah arah hidup seseorang secara perlahan namun pasti. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia bukan hanya tentang pahala sunnah. Ia adalah ruang paling intim antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Di siang hari, kita mengenakan banyak wajah. Wajah profesional, wajah yang kuat, wajah yang seolah baik-baik saja. Namun di sepertiga malam, semua itu runtuh. Yang tersisa hanya seorang hamba yang tahu betul betapa rapuh dirinya. Ada satu kalimat yang sering diucapkan dalam doa Nabi. Kalimat yang sederhana namun mengandung pengakuan total. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Kalimat ini terlihat ringan di lisan. Namun ketika diucapkan dalam tahajud dengan hati yang benar-benar sadar, ia berubah menjadi pernyataan paling jujur yang pernah keluar dari jiwa. Ya Hayyu, Allah Maha Hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah lalai dari satu pun detail kehidupan hambanya. Ketika semua orang terlelap, Allah tetap menyaksikan air mata yang jatuh tanpa suara. Ya Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri dan menegakkan segala sesuatu. Dunia ini tegak karena Dia. Hidup ini berjalan karena Dia. Jantung berdetak karena Dia. Kita bertahan sejauh ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Dia yang menegakkan kita. Birahmatika astaghits. Dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Bukan dengan amal, bukan dengan kelayakan, bukan dengan prestasi, dengan rahmat. Disinilah banyak hati mulai bergetar. Karena tanpa disadari, seringkali kita berdoa sambil merasa pantas. Kita merasa sudah cukup baik untuk dikabulkan. Padahal jika bukan karena rahmat Allah, satupun doa tidak akan pernah sampai. Tahajud mengajarkan kerendahan yang total. Di sana tidak ada kesombongan spiritual. Tidak ada rasa lebih suci dari orang lain. Yang ada hanya pengakuan bahwa diri ini lemah. Ketika seseorang mengulang kalimat ini dalam sujudnya, sesuatu terjadi di dalam hatinya. Ia berhenti menyandarkan harapan pada manusia. Ia berhenti menggantungkan masa depan pada logika semata. Ia mulai memahami bahwa pertolongan tidak selalu datang dalam bentuk yang ia harapkan, tetapi selalu datang dalam bentuk yang ia butuhkan. Banyak orang mengira perubahan hidup terjadi karena strategi besar atau kesempatan emas. Padahal seringkali perubahan terbesar dimulai dari satu malam yang sunyi. Dari satu sujud yang panjang. Dari satu kalimat yang diucapkan dengan penuh kesadaran. Ada orang yang bertahun-tahun berjuang keluar dari kesulitan. Usaha sudah maksimal. Doa pun tidak pernah putus. Namun hatinya masih gelisah. Sampai suatu malam ia benar-benar menyerah, bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerah kepada Allah. Ia berhenti mengatur bagaimana doanya harus dijawab. Ia hanya berkata dengan hati yang jujur, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Sejak malam itu, masalahnya mungkin belum langsung hilang. Namun hatinya berubah. Dan ketika hati berubah, cara memandang hidup ikut berubah. Ketika cara memandang hidup berubah, keputusan-keputusan pun berubah. Dan dari keputusan yang berbeda itulah, takdir mulai bergerak ke arah yang berbeda. Menggetarkan arsi bukan berarti langit bergetar secara fisik.
Menggetarkan arsi adalah metafora tentang betapa agungnya pengakuan seorang hamba yang benar-benar bersandar kepada Rabb-Nya. Allah mencintai hamba yang memohon dengan penuh ketergantungan. Bukan yang merasa kuat, tetapi yang sadar bahwa ia tidak memiliki apapun tanpa Allah. Tahajud adalah tempat di mana ego dihancurkan dengan lembut. Dalam sujud, dahi yang biasa terangkat tinggi kini menempel di lantai. Dalam posisi paling rendah itulah, seorang hamba justru paling dekat dengan Rabb-Nya. Satu kalimat ini mengajarkan keseimbangan antara harapan dan ketundukan. Harapan bahwa Allah Maha Hidup dan selalu mampu mengubah keadaan. Ketundukan bahwa semua itu hanya mungkin terjadi dengan rahmat-Nya. Kadang kita merasa doa tidak didengar karena perubahan tidak segera tampak. Padahal mungkin yang sedang diubah pertama kali adalah hati kita. Allah sedang membersihkan cara kita berharap. Allah sedang meluruskan niat kita. Allah sedang menguatkan pondasi batin sebelum memberikan sesuatu yang besar. Jika hari-hari ini terasa berat, mungkin bukan karena Allah jauh. Bisa jadi karena Allah sedang menarikmu lebih dekat. Bisa jadi karena Allah ingin mendengar suaramu di sepertiga malam. Bukan suara yang formal, bukan bahasa yang indah, hanya suara hati yang jujur. Bayangkan seseorang yang selama ini memendam luka sendirian. Ia terlihat tegar di depan semua orang. Namun di malam hari, ketika ia berdiri untuk tahajud dan mengucapkan kalimat itu dengan suara bergetar, sesuatu pecah di dalam dirinya. Air mata yang selama ini tertahan akhirnya jatuh. Dan disitulah awal kesembuhan dimulai. Hidup tidak selalu berubah karena keadaan luar membaik. Sering kali hidup berubah karena hati menjadi lebih yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits bukan hanya doa permintaan. Ia adalah deklarasi iman. Ia adalah pengakuan bahwa Allah cukup. Ketika seorang hamba sampai pada titik ini, ia tidak lagi mudah putus asa. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan. Karena ia tahu sumber pertolongan bukan pada makhluk. Di malam-malam tertentu, mungkin engkau merasa doa terasa kosong. Lisan bergerak, tetapi hati tidak ikut. Mungkin yang kurang bukan panjangnya doa, melainkan kedalaman rasa. Kalimat ini mengajarkan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan benar-benar menyadari kepada siapa kita sedang berbicara. Allah Maha mendengar bahkan bisikan yang tidak terucap. Allah Maha mengetahui luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Dan ketika seorang hamba datang dengan hati yang sepenuhnya bergantung, Allah tidak pernah menolaknya. Perubahan yang lahir dari tahajud sering kali sunyi. Tidak dramatis, tidak langsung viral dalam kehidupan nyata. Namun perlahan, pintu demi pintu terbuka. Jalan yang dulu terasa buntu mulai menemukan celah. Orang-orang yang tepat hadir di waktu yang tepat. Keputusan yang dulu membingungkan menjadi jelas. Semua itu bermula dari satu kalimat yang diucapkan dengan kesadaran penuh bahwa tanpa Allah, kita tidak memiliki apa-apa. Jika malam ini hatimu terasa disentuh, mungkin ini saatnya merenung lebih dalam. Bukan tentang seberapa sering engkau tahajud, tetapi tentang seberapa jujur engkau bersandar. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih jauh bagaimana satu kalimat ini bukan hanya mengubah hati, tetapi juga memengaruhi arah rezeki, hubungan, dan ketenangan hidup secara nyata. Semoga setiap hati yang membaca ini dilapangkan. Semoga setiap luka yang tersembunyi diberi cahaya penyembuhan. Jika engkau berharap pertolongan Allah hadir dalam hidupmu, tuliskan amin. Sebagai doa dan energi positif yang saling menguatkan di antara kita. Di bagian sebelumnya, kita sampai pada satu titik yang sangat dalam. Bahwa perubahan besar seringkali tidak dimulai dari luar, melainkan dari hati yang benar-benar bersandar. Dari satu kalimat yang diucapkan bukan sekadar karena hafal, tetapi karena sadar. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang apa arti kalimat itu. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika kalimat itu benar-benar hidup di dalam dada seseorang? Banyak orang mengira pertolongan Allah selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Rezeki mendadak melimpah, masalah langsung hilang, hutang tiba-tiba lunas,
Padahal seringkali, pertolongan pertama yang Allah kirim bukanlah solusi luar, melainkan kekuatan batin. Dan kekuatan batin itu lahir dari ketergantungan total. Ketika seseorang berdiri dalam tahajud dan mengucapkan kalimat itu dengan sepenuh hati, ia sedang mengakui satu hal penting. Bahwa ia tidak lagi mengandalkan kecerdasannya. Tidak lagi menggantungkan diri sepenuhnya pada relasi. Tidak lagi merasa masa depannya ditentukan oleh manusia. Ia sedang memindahkan pusat harapannya. Selama ini mungkin pusat harapan itu ada pada pekerjaan, pada pasangan, pada peluang bisnis, pada kondisi ekonomi. Maka ketika semua itu goyah, hati ikut runtuh. Namun ketika pusat harapan dipindahkan kepada Allah, sesuatu berubah secara mendasar. Hidup tetap memiliki ujian, dunia tetap tidak selalu ramah, tetapi hati tidak lagi mudah pecah. Ketergantungan total bukan berarti pasif. Ia bukan alasan untuk berhenti berusaha. Justru ia melahirkan usaha yang lebih tenang. Karena orang yang benar-benar bersandar kepada Allah tidak lagi bekerja dengan rasa panik. Ia bekerja dengan rasa percaya. Dan rasa percaya itu memberi energi yang berbeda. Ada orang yang sebelum memahami makna kalimat ini, hidupnya penuh kecemasan. Setiap kegagalan terasa seperti akhir dunia. Setiap penolakan terasa seperti penghinaan. Namun setelah ia rutin mengulang kalimat ini dalam tahajudnya, pelan-pelan ia menyadari sesuatu. Bahwa Allah Maha Hidup, dan hidupnya berada dalam pengawasan yang sempurna. Bahwa Allah Maha berdiri sendiri, dan ia tidak perlu takut berdiri sendirian di hadapan manusia. Bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada kesalahannya. Kesadaran ini tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti cahaya fajar yang awalnya tipis, lalu semakin jelas. Ketika hati mulai yakin bahwa Allah cukup, keputusan-keputusan hidup mulai berubah. Seseorang yang dulu terlalu takut mengambil langkah karena khawatir gagal, kini berani melangkah karena tahu hasil ada di tangan Allah. Seseorang yang dulu bertahan dalam hubungan yang menyakitkan karena takut kehilangan, kini berani menjaga harga diri karena yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang menjaga kehormatan. Inilah perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata orang lain, tetapi dampaknya nyata. Kalimat itu bukan hanya mengguncang langit, ia mengguncang pola pikir. Ia merombak cara memandang diri sendiri. Dari merasa sendirian menjadi merasa ditemani. Dari merasa tidak cukup menjadi merasa dicukupkan. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan semata-mata masalahnya, melainkan perasaan bahwa kita menghadapi semuanya sendirian. Tahajud menghancurkan ilusi itu. Dalam sujud yang panjang, seseorang merasakan kehadiran yang tidak terlihat namun begitu nyata. Dan ketika ia bangun dari sujudnya, ia tidak lagi orang yang sama. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Dalam sejarah para ulama dan orang-orang saleh, banyak perubahan besar lahir dari malam-malam yang panjang. Bukan karena mereka memiliki kemampuan luar biasa, tetapi karena mereka memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada Allah. Ketergantungan itulah yang mengundang rahmat. Rahmat Allah tidak selalu berbentuk apa yang kita minta. Kadang ia berbentuk pengalihan dari sesuatu yang kita kira baik, padahal berbahaya. Kadang ia berbentuk penundaan yang menyelamatkan. Kadang ia berbentuk kegagalan yang ternyata mengarahkan pada jalan yang lebih tepat. Namun orang yang telah benar-benar memahami makna birahmatika astagits tidak lagi memprotes skenario Allah. Ia mungkin tetap menangis, ia mungkin tetap merasa sakit, tetapi di dalam tangisnya ada kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menggetarkan arsy. Bukan karena kerasnya suara, tetapi karena dalamnya tawakal. Saat seseorang berkata, "Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astagits," ia sedang melepaskan kontrol semu yang selama ini ia genggam. Ia berhenti memaksa waktu. Ia berhenti memaksa orang lain. Ia berhenti memaksa keadaan. Dan anehnya, justru setelah ia melepaskan, banyak hal mulai mengalir lebih mudah.
Rezeki mungkin tidak datang dalam bentuk yang sama seperti yang dibayangkan, tetapi pintu baru terbuka. Pertemuan yang tidak direncanakan membawa peluang. Ide yang tiba-tiba muncul membawa solusi. Hati yang tenang membuat langkah lebih terarah. Semua itu bukan kebetulan. Allah Maha Hidup dan Maha Mengatur. Ketika seorang hamba benar-benar menyerahkan urusannya, Allah menata langkahnya dengan cara yang sering kali tidak ia sadari. Tahajud mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan hidup dimulai dari perubahan sandaran. Jika sandaran kita rapuh, hidup akan terus terasa goyah. Tetapi jika sandaran kita adalah Allah, maka meski dunia berguncang, hati tetap memiliki tempat berpijak. Mungkin ada di antara kita yang sudah lama tahajud, tetapi merasa belum ada perubahan berarti. Mungkin bukan frekuensinya yang perlu ditambah, melainkan kesadaran yang perlu diperdalam. Bukan seberapa banyak rakaatnya, tetapi seberapa dalam pengakuan bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah. Ketika kalimat itu diucapkan dengan rasa butuh yang tulus, ia menjadi magnet bagi rahmat. Dan rahmat Allah tidak pernah sia-sia. Ia mungkin datang dalam bentuk keberanian untuk memulai kembali, dalam bentuk kesabaran yang tidak pernah dimiliki sebelumnya, dalam bentuk kemampuan memaafkan yang dulu terasa mustahil. Semua perubahan itu bermula dari satu kesadaran sederhana, bahwa kita tidak bisa tanpanya. Bagian ini belum selesai, karena ada dimensi lain dari kalimat ini yang lebih dalam lagi. Bukan hanya tentang perubahan hati dan arah hidup, tetapi tentang bagaimana ia membentuk hubungan kita dengan takdir itu sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana satu kalimat dalam tahajud ini dapat menjadi titik balik yang mengubah cara kita memandang ujian, kehilangan, dan bahkan masa depan yang belum terlihat. Semoga setiap jiwa yang sedang berjuang diberi keteguhan. Semoga setiap hati yang merasa lelah diberi kekuatan baru. Dan semoga ketergantungan kita kepada Allah semakin dalam dari malam ke malam. Kita telah sampai pada bagian yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Jika di bagian pertama hati disentuh, dan di bagian kedua sandaran dipindahkan, maka di bagian ini kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi. Tentang bagaimana satu kalimat dalam tahajud bukan hanya menenangkan, bukan hanya menguatkan, tetapi perlahan menata ulang cara kita berjalan di atas takdir. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kalimat ini bukan sekadar doa permohonan. Ia adalah sikap hidup. Ia adalah cara memandang segala yang terjadi. Banyak orang hidup dengan ketegangan tersembunyi. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut masa depan tidak sesuai rencana. Ketakutan-ketakutan ini sering tidak terlihat, tetapi ia memengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, bahkan mencintai. Kita ingin mengontrol segalanya. Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai harapan. Kita ingin tahu bagaimana akhir cerita sebelum kita melangkah. Namun tahajud mengajarkan kebalikannya. Dalam sunyi malam, ketika dahi menyentuh sajadah, kontrol itu dilepas perlahan. Bukan karena menyerah pada keadaan, tetapi karena percaya pada pengaturan Allah. Inilah titik di mana takdir mulai ditata ulang. Bukan karena Allah berubah, tetapi karena cara kita menerima dan menyikapinya yang berubah. Ketika seseorang benar-benar menghayati Ya Hayyu, ia menyadari bahwa Allah Maha Hidup dan tidak pernah tertidur dari urusannya. Tidak ada doa yang terlewat, tidak ada keluhan yang diabaikan. Tidak ada luka yang luput dari perhatiannya. Kesadaran ini melahirkan rasa aman yang dalam. Aman bukan karena situasi terkendali, tetapi karena ia tahu siapa yang mengendalikan. Ketika ia menghayati Ya Qayyum, ia memahami bahwa Allah yang menegakkan langit dan bumi juga yang menegakkan hidupnya. Jika selama ini ia bertahan dalam tekanan, itu bukan semata karena kuatnya dirinya. Itu karena Allah yang menegakkan. Kesadaran ini mematahkan kesombongan sekaligus menghapus keputusasaan. Karena jika Allah yang menegakkan, maka ketika ia jatuh pun Allah mampu mengangkat kembali. Dan ketika ia mengucapkan birahmatika astaghits dengan hati yang benar-benar bergantung, ia sedang berkata,
Aku tidak meminta karena aku pantas, aku meminta karena Engkau Maha Pengasih. Disinilah takdir mulai terasa berbeda. Bukan berarti ujian berhenti. Dunia tetap berputar dengan segala dinamika dan tantangannya. Tetapi orang yang hidup dengan kalimat ini di dadanya tidak lagi memandang ujian sebagai hukuman. Ia memandangnya sebagai proses. Ia tidak lagi melihat keterlambatan sebagai penolakan. Ia melihatnya sebagai penyiapan. Ia tidak lagi melihat kehilangan sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai pengalihan. Perubahan cara pandang ini sangat besar dampaknya. Karena cara pandang menentukan sikap. Sikap menentukan keputusan. Keputusan menentukan arah hidup. Banyak orang terjebak dalam kepahitan bertahun-tahun bukan karena peristiwanya terlalu berat, tetapi karena makna yang ia tempelkan pada peristiwa itu begitu menyakitkan. Ketika makna itu berubah, luka pun perlahan sembuh. Kalimat dalam tahajud ini mengajarkan untuk memaknai hidup dengan rahmat. Jika sesuatu datang, itu rahmat. Jika sesuatu pergi, itu pun rahmat. Jika doa dikabulkan sesuai harapan, itu rahmat. Jika doa dijawab dengan cara yang berbeda, itu pun rahmat. Rahmat Allah lebih luas dari pemahaman kita. Dalam banyak kisah kehidupan, seringkali orang baru menyadari hikmah dari suatu peristiwa setelah bertahun-tahun berlalu. Pekerjaan yang dulu tidak jadi ternyata menyelamatkan dari lingkungan yang buruk. Hubungan yang dulu kandas ternyata membuka jalan untuk pertemuan yang lebih baik. Rencana yang gagal ternyata mengarahkan pada jalan yang lebih sesuai dengan potensi. Semua itu terlihat jelas hanya jika kita memandangnya dengan kacamata rahmat. Dan kacamata itu terbentuk dari malam-malam yang penuh ketergantungan. Seseorang yang rutin mengulang kalimat ini dalam tahajudnya akan mengalami transformasi yang halus namun dalam. Ia menjadi lebih sabar tanpa merasa terpaksa. Ia menjadi lebih lapang tanpa merasa kalah. Ia menjadi lebih yakin tanpa merasa sombong. Ketika badai datang, ia tetap merasakan angin kencang. Ia tetap bisa menangis. Namun di dasar hatinya ada keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa Allah tidak pernah keliru dalam menetapkan. Inilah makna terdalam dari menggetarkan arsy. Bukan karena besarnya permintaan, tetapi karena dalamnya penyerahan. Allah mencintai hamba yang datang bukan dengan tuntutan, tetapi dengan ketergantungan. Bukan dengan daftar panjang keinginan semata, tetapi dengan pengakuan bahwa tanpanya ia tidak mampu apa-apa. Dan ketika cinta itu terjalin, hidup berubah dengan cara yang tidak selalu kasat mata, tetapi sangat terasa. Langkah menjadi lebih terarah, pertemuan menjadi lebih bermakna, pilihan-pilihan menjadi lebih jernih. Seseorang yang sebelumnya selalu diliputi kecemasan tentang masa depan, kini bisa menjalani hari dengan lebih tenang. Bukan karena ia sudah tahu semua jawabannya, tetapi karena ia percaya Allah sudah menyiapkan jawaban terbaik. Kepercayaan ini bukan hasil dari membaca motivasi sesaat. Ia lahir dari pengalaman batin yang berulang. Dari malam-malam yang diisi dengan sujud dan pengakuan jujur. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kalimat ini menjadi seperti napas bagi jiwanya. Ketika masalah datang, ia kembali kepada kalimat ini. Ketika bingung memilih, ia kembali kepada kalimat ini. Ketika merasa tidak cukup, ia kembali kepada kalimat ini. Dan setiap kali kembali, ia merasa ditenangkan. Takdir mungkin tetap berjalan sesuai ketentuan Allah, tetapi hati yang menjalani takdir itu tidak lagi sama. Ia lebih siap, lebih dewasa, lebih yakin. Di titik ini, hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan mengapa ini terjadi padaku. Ia digantikan dengan pertanyaan apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Karena ketika fokus bergeser dari keluhan menjadi pelajaran, pertumbuhan pun dimulai. Malam bukan lagi sekadar waktu istirahat. Ia menjadi ruang pertemuan. Tempat di mana seorang hamba menata ulang niat, memperbarui keyakinan, dan menyerahkan kembali beban yang sempat ia pikul sendirian. Dan setiap kali sujud itu terjadi, seakan ada simpul-simpul kusut dalam hidup yang perlahan diurai. Jika sampai di sini hatimu terasa lebih lembut, mungkin itu pertanda bahwa kalimat ini sedang menemukan tempatnya di dalam dadamu.
Mungkin Allah sedang memanggilmu lebih dekat, bukan untuk membuatmu berat, tetapi untuk membuatmu kuat. Karena pada akhirnya, perubahan terbesar dalam hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa dalam kita percaya. Percaya bahwa Allah Maha Hidup dan selalu hadir. Percaya bahwa Allah Maha berdiri sendiri dan menegakkan kita. Percaya bahwa rahmat-Nya cukup untuk membawa kita melewati apapun. Semoga setiap tahajud yang kita dirikan tidak lagi sekadar rutinitas, tetapi menjadi titik balik. Semoga setiap kalimat yang kita ucapkan benar-benar lahir dari hati yang membutuhkan. Dan jika engkau ingin agar hidupmu ditata dengan rahmat Allah, tuliskan amin sebagai doa dan energi positif yang saling menguatkan. Semoga dari satu kalimat yang sederhana ini, Allah mengubah hati kita, langkah kita, dan masa depan kita menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengannya.